Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinta Zara. Saya berasal dari kelas TBI 4A dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Dalam video ini saya akan menunjukkan cara untuk merelabelkan sebuah data dan memvalidasikannya. Bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi SPSS? Pertama, yang kita butuhkan itu sudah pasti data. Nah, di sini saya sudah memasukkan data yang nantinya akan direlabelkan dan divalidasikan. Nah, setelah kita masukkan data, kita pergi ke bagian analyze. Di bagian analyze, nah, di bagian correlate itu kita pilih bagian be varied. Ini untuk memvalidasikan apakah data itu valid atau tidak. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita hanya blok saja dari misalnya nomor 1 hingga skor total siswa. Jika sudah diblok semua, kita klik pada bagian anak panah ini, kita pindahkan kepada variabel. Di sini tidak usah diganti-ganti, tetap saja dicentangnya itu di correlation di bagian person, dan test of significant itu di bagian to tail. Nah, jika sudah seperti ini, kita pencet OK saja. Setelah kita pencet, datanya maka akan muncul seperti ini. Jika sudah banyak tuh ada masing-masing nomor dari nomor 1 sampai 16, yang artinya nomor 1 sampai 16. Nah, sebelum kita masukkan data valid tidaknya itu data, pertama kita harus membuat kolom. Di sini saya sudah menyediakan kolomnya beserta dengan datanya, di mana kolom tersebut hanya berisi nomor soal, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 16, person correlation, nilai significant, kesimpulan, yaitu valid atau tidaknya sebuah data tersebut, dan interpretation. Nah, kita kembali lagi kepada aplikasi SPSS tadi untuk melihat. Nah, setelah kita membuat kolom tadi, itu kita melihat di bagian datanya di paling bagian bawah, di bagian skor total siswa, di mana di sana ada person correlation dan stick to tail. Nah, ini ada angka .228, di mana ini aslinya itu di depan titik adalah 0, jadi hasilnya adalah 0,228. Nah, data ini nanti kita pindahkan kepada kolom yang tadi sudah saya perlihatkan, yang sudah kita sediakan. Nah, kita nanti memindahkan datanya hanya sampai bagian di sini saja, tidak usah sampai di bagian jumlah ujung, hanya bagian sini saja. Begitu juga dengan bagian seek to tail, di mana kita juga sama saja memindahkan data tersebut dari nomor awal 1 sampai 16. Nanti jika sudah dipindahkan, kita kembali lagi ke kolom yang sudah disediakan dan memindahkan data tersebut ke kolom ini. Nah, di sini kita bisa lihat pada bagian seek itu jika hasilnya kurang dari 0,05 itu maka dikatakan valid. Tetapi jika hasilnya lebih dari 0,05 maka dikatakan data tersebut tidak valid. Seperti di sini, di mana 0,334 itu tidak valid karena di sini menyatakan bahwa dia sudah lebih dari 0,05. Begitupun juga selanjutnya. Nah, contoh yang valid itu ada misalnya di bagian 0,004, di mana ini sudah menunjukkan bahwa datanya itu kurang dari 0,05. Nah, jika kita sudah melihat di bagian kesimpulan valid tidaknya data tersebut, kita melihat interpretation-nya, apakah tinggi, sangat tinggi, sedang, atau cukup, ataupun bisa dikatakan rendah. Seperti di sini saya juga sudah
mengelompokkan data tersebut, di mana di person correlation itu kita bisa lihat di sini ada keterangannya, di mana 0,800 sampai 1,000, maka itu hasilnya akan sangat tinggi, dikategorikan sangat tinggi. Itu juga 0,600 sampai 0,799. Nah, data tersebut akan diinterpretasikan menjadi tinggi. Itu juga selanjutnya, di mana dengan kata cukup itu berada di angka 0,400 sampai 0,599. 0,200 sampai 0,399 itu dikatakan rendah, dan jika juga hasilnya 0,000 sampai 0,199 itu dikatakan sangat rendah. Nah, jika kita sudah tahu hasil dari data tersebut, maka kita bisa melihat. Nah, di sini sudah ada tersedia 16 soal, di mana dari 16 soal ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 data yang valid, di mana dari masing-masing 6 data ini ada 4 data yang terinterpretasi tinggi dan 2 yang cukup. Sisanya itu tidak valid, menunjukkan bahwa data tersebut tidak valid. Nah, selanjutnya yang ingin kita cari adalah mereliablekan data tersebut, di mana kita ingin melihat apakah data tersebut reliable atau tidak. Nah, kita pergi kembali ke bagian analyze, di bagian scale. Di sini ada bagian reliability analysis. Kita tinggal klik saja bagian reliability analysis, tinggal tunggu. Nah, di sini kita hanya memblok saja soal-soal tadi hingga skor total. Kita pindahkan, lalu kita pencet OK. Nah, di sini sudah terlihat di bagian Cronbach's Alpha di reliability statistik, di mana hasilnya adalah 0,621. Nah, hasil data tersebut jika dilihat reliable, itu hasilnya akan menunjukkan 700 ke atas. Sedangkan jika hasilnya menunjukkan 700 ke bawah, maka data tersebut tidak reliable. Dan kesimpulannya, data yang sudah tersedia ini hasilnya adalah tidak reliable. Baik, saya rasa hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Maaf jika penjelasannya kurang jelas. Terima kasih sudah menonton hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.